Latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia berawal dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di negara Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Berawal pada tahun 1997 hingga 1998, terjadi krisis ekonomi yang dimana mengharuskan pemerintah memperbaiki kondisi sektor perbankan agar sistem keuangan berjalan stabil dan krisis ekonomi tidak terulang. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu model pengawasan untuk mengawasi semua aktivitas di sektor keuangan. Dalam praktiknya, ada beberapa model pengawasan lembaga keuangan. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh satu lembaga, dan yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga. Contohnya seperti Inggris, dia memakai satu lembaga yaitu FSA, dan Amerika memakai beberapa lembaga yaitu SEC, FDIC, dan OCC. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu negara harus membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga yang mengelola, mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh aktivitas perbankan, non-perbankan, dan pasar modal. Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan peralihan tugas dari lembaga-lembaga sebelumnya, di mana tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan atau Bapepam. Sedangkan untuk perbankan sebelumnya dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia. Namun, tugas-tugas tersebut sekarang diemban oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ada tujuan utama dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan ini didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu edukasi dan perlindungan terhadap konsumen, yang mana dilakukan untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, menaikkan level kepercayaan investor dan konsumen pada industri jasa keuangan. Tujuan yang kedua, yaitu untuk mengembangkan industri jasa keuangan secara transparan, adil, dan efisien. OJK juga melakukan pengawasan dengan dua metode. Metode yang pertama yaitu on-site supervision. Yang kedua adalah off-site supervision. Apa sih dua metode itu? Jadi, metode on-site supervision ini atau mengawasi bank secara langsung dengan melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan umum. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan keuangan bank, melihat tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan, dan mengetahui bila bank melakukan praktik yang tidak sehat. Selanjutnya, metode off-site supervision atau mengawasi bank secara tidak langsung dengan cara memantau melalui laporan yang disampaikan bank secara periode, laporan hasil pemeriksaan, dan laporan-laporan lainnya. Metode off-site supervision ini dilakukan dengan bantuan alat pemantau. Struktur organisasi OJK. Sebagai lembaga pengawas di industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dijalankan oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari 9 orang dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Dewan Komisioner menjalankan OJK secara kolektif dan kolegasi di mana setiap anggota Dewan Komisioner mempunyai hak dan suara yang sama. Dewan Komisioner OJK terdiri dari ketua yang juga sebagai anggota, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas untuk sektor perbankan, kepala eksekutif pengawas untuk sektor pasar modal, kepala eksekutif pengawas untuk sektor industri jasa keuangan non-bank, ketua Dewan Audit,
anggota untuk bidang edukasi dan perlindungan konsumen, anggota ex officio dari Bank Indonesia, anggota ex officio dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, agar tugas yang diamanatkan ke OJK dapat berjalan dengan baik, OJK bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu yang pertama adalah Bank Indonesia dan yang kedua adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Berkoordinasi antara OJK dengan BI adalah dalam pembuatan ketentuan pengawasan perbankan, seperti keharusan bank memenuhi modal minimum, bank memiliki sistem informasi yang terpadu, ketentuan terkait dana dari luar negeri atau valuta asing dan pinjaman komersial dari luar negeri, transaksi derivatif dan juga aktivitas bank lainnya. Koordinasi antara OJK dan BI juga terjadi saat proses pemeriksaan perbankan. BI akan berkoordinasi dengan OJK sebelum melakukan pemeriksaan. Begitu pula sebaliknya, bila OJK mengidentifikasikan bank yang mengalami keadaan memburuk, koordinasi kedua lembaga memiliki tujuan agar kedua lembaga dapat mengantisipasi dampak negatif yang sistemik dari bank yang bermasalah dan proses penanganan lebih tepat dan cepat. Oke guys, kalian sudah tahu kan sekarang apa itu OJK, bagaimana latar belakangnya, lalu tugasnya seperti apa? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kemudahan akses untuk menghubungi OJK. Oke, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ini Ujang mengalami sesuatu masalah pada investasinya. Nah, akhirnya Ujang memikirkan, aku harus lapor ke OJK karena kalau tidak lapor sangat bermasalah. Ujang pun tanpa pikir panjang langsung mengirim email ke OJK. Nah, selain mengirim email, OJK juga menerima telepon, faksi, surat elektronik, sosial media, serta forum pengaduan online. Nantinya kalau mau dikirim surat, bisa juga ada anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Gedungnya Menara Radius Prawiro lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan Muhammad Tamrin nomor 2, Jakarta. Konsumen yang menyampaikan pengaduan untuk mengetahui sampai mana sejauh mana pengaduannya ditangani baik oleh OJK maupun pelaku usaha jasa keuangan terkait dapat diakses melalui website http://konsumen.ojk.go.id dengan memasukkan nomor tiket dan PIN yang diberikan. Selanjutnya ada fasilitas bagi pelaku usaha jasa keuangan berguna dalam menindaklanjuti pengaduan konsumen yang tercatat dalam sistem layanan konsumen OJK. Untuk melakukan updating informasi proses penanganan pengaduan dapat diakses melalui website http://konsumen.ojk.go.id dengan memasukkan username dan password yang diberikan. Adapun persyaratan layanan pengaduan, yaitu yang pertama, bukti telah menyampaikan pengaduan ke LJK. Yang kedua, ada identitas lengkap konsumen. Ketiga, deskripsi pengaduan. Keempat, bukti pendukung jika ada. Apabila data atau informasi tidak dilengkapi oleh pemohon dalam waktu paling lambat 20 hari sejak kerja tanggal pemberitahuan, maka pemohon dianggap mencabut pengaduannya. Jadi guys, jangan sampai lambat dalam waktu 20 hari kerja sejak pemberitahuan, oke? Ini dia gambaran layanan konsumen 500-655. Oh iya, OJK juga jaringan kantornya regional dan koji. Banyak ada di Makassar, Medan, Surabaya, Bandung, Jakarta. Setelah Ujang lapor ke OJK, masalah terselesaikan. Ujang sangat berterima kasih kepada OJK karena sudah melindungi konsumen dengan sangat baik. Bobby Valentino.